Siapa yang sepakat dengan saya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini? Amin. 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 Saya belum mendengar Bapak Ibu yang di sini, walaupun jauh saya ingin mendengar amin dari Bapak Ibu. Amin. 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 Yang sebelah sini kita sepakat ya Bapak Ibu untuk memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami mau berikan yang terbaik dari hati kami Tuhan. Biar manis kau dengar puji-pujian kami. Biar engkau bertahta atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Dan kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Menjumpai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan
percaya dan mengerti. Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Ya, Tuhan. Dan kami mau mengejar Engkau Tuhan. Kami mau mencari Engkau lebih lagi pagi hari ini. Apapun keadaan kita mau berlari mengejar Tuhan. Kalau kita tidak bisa berlari, kami mau berjalan. Kalau kami tidak bisa berjalan, kami mau merangkak Tuhan. Kami mau gesot, kami mau mengejar Engkau Tuhan. Kira papa syekrat. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun merindu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun merindu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku.
Tuhan, bawa kami lebih lagi. Tuhan, tenggelamkan kami. Tenggelamkan kami dalam sungai-Mu yang kudus, Tuhan. Yesus. Ku rindu Tuhan, Kau yang kami perlukan. Kaulah yang ku perlukan. Kau ku rindu Yesus, berada di dekat-Mu. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan. Kau ku rindu. Berada di dekat-Mu. Bawa ku dekat, jangan lepaskan. Serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada seperti-Mu. Tak ada yang menggantikan-Mu. Dekat erat pelukan, dekat erat pelukan. Bawa diriku dekat padamu. Kau ku
tangan, angkat hatimu. Kaulah. Nyanyi lebih keras lagi, Bapak Ibu. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kirabashi kirabalabasyakarat. Berada di Kau ku rindu. Tuhan, kami memerlukan Kau yang ku perlukan. Kau ku rindu. Berada di dekatmu, Kau ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah yang ku perlukan. Kau ku rindu. Berada di dekatmu, Kau ku rindu. Kau ku rindu. Katakan dari hatimu,
Tidak ada yang kami perlukan Tuhan selain Engkau. Pagi ini kami merindukan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang selalu ada di dekat kami Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan Engkau. Kami tidak ingin jauh dari-Mu Tuhan. Setiap nafas kami merindukan Engkau. Setiap hembusan nafas kami merindukan Engkau Tuhan. Biarlah lagu ini keluar dari hati setiap kita. Kami merindukan Engkau Tuhan lebih dari apapun. Kami rindu terus berada di dekat-Mu. Aku rindu Tuhan, Kau-Lah yang ku perlukan. Aku rindu ya Tuhan. Kau lihat kerinduan kami Tuhan. Kau lihat kerinduan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Peluk setiap kami, dekat setiap kami Tuhan. Jangan ada Kau lewatkan dari kami Tuhan. Kami mau bertemu dengan Kau secara pribadi Tuhan. Kami mau ketemu dengan Kau secara pribadi Tuhan. Peluk setiap kami, pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap hati yang luka, pulihkan setiap jiwa yang hari ini berbeban berat. Tuhan, Kau pulihkan kami, Kau pulihkan kami Tuhan. Kami tidak ingin jauh dari Engkau Tuhan. Setiap hembusan nafas kami, setiap tarikan nafas kami selalu merindukan Engkau. Kami selalu memerlukan Engkau Tuhan. Jangan lepaskan kami. Biarkan kami terus ada dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau bergerak Tuhan. Pagi hari ini, sekarang ini Tuhan. Dekap setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan semangat yang baru, berikan cinta yang baru, berikan kasih yang terus bergelora Tuhan. Kami tidak mau seperti kami yang waktu datang, tapi kami mau sekarang ini kami ketemu Engkau pribadi Tuhan.
Kalau pagi ini Ibu Bapak ada yang hadir di tempat ini, Ibu Bapak ngerasa, mana sih Tuhan? Seperti apa sih rasanya dekat dengan Tuhan? Ambil waktu, Ibu Bapak boleh duduk, Ibu Bapak boleh berdiri. Ambil waktu sekian menit ini. Komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Aku tuh perlu Engkau Tuhan. Keadaanku seperti ini, aku perlu Engkau. Aku capek Tuhan dalam hidup ini. Aku capek dengan masalahku, aku capek dengan kesehatanku. Aku capek dengan anak-anakku Tuhan. Hari ini Tuhan mau katakan, nak, yang kau perlukan cuma satu. Duduk dekat aku. Tidak ada yang kita perlukan saudara, selain kita duduk dekat Tuhan. Setiap tarikan nafas, kenapa saya selalu ngomong setiap tarikan nafas, setiap kita itu perlu Tuhan. Hari-hari ini kalau Ibu Bapak dengar orang-orang kena di rumah sakit, untuk oksigen bayar berapa? Tapi hari ini Tuhan mau katakan, aku tuh setiap tarikan nafas engkau tuh perlu aku. Tuhan mau katakan, dekat dengan aku nak, dekat dengan aku. Aku akan pulihkan hidupmu. Hidup yang lama sudah berlalu, sekarang hidup yang baru akan datang. Jangan takut dekat dengan aku. Tuhan itu merindukan pagi hari ini loh, Tuhan merindukan. Jangan takut, Tuhan aku ini apa layak? Tuhan aku takut kalau engkau menghakimi aku. Enggak. Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan itu Bapa yang selalu terbuka tangannya buat setiap kita. Enggak tahu hari ini ya, saya enggak ngomong, tapi saya tahu ada Bapa menunggu. Ada Bapa yang nunggu di kebaktian minggu ini. Bapa yang selalu sayang buat kita. Ada Bapa yang nunggu Ibu Bapak untuk dekat dengan Tuhan. Datang, minta ampun. Peluk. Dekat hadiran. Dekat kehadirannya. Jangan mau pergi dari hadirannya. Tuhan, lawat anak-anakmu. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami. Ya, hadiratmu Tuhan. Kau Bapa yang sayang pada setiap kami. Pulihkan setiap kami Tuhan, pulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Pulihkan setiap hati yang luka. Pulihkan setiap jiwa yang lelah, yang letih lesu. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ada pemulihan, ada pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mati dibangkitkan. Yang hari ini cintamu sedang mati, dibangkitkan. Yang hari ini kasihmu sudah mulai redup, dibangkitkan. Engkau yang seperti bulu yang terkulai, Tuhan akan bangkitkan. Jangan takut, jangan takut. Jangan lari dari hadiratnya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan jemaat GKI Injil Kerajaan Permata Hijau ini terus berjalan bersama Engkau dari hari lepas hari sampai genap, sampai tuntas. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
bekerjalah tengah-tengah kami. Bergeraklah dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Biarkan firman pagi hari ini menguatkan setiap kami, menegur setiap kami, mengkoreksi kami. Berikan kami kemampuan untuk jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan Ibu Bapak duduk. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mengucapkan selamat datang buat Ibu Bapak yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau Ibu Bapak belum ada gereja yang menetap, Ibu Bapak bisa bergabung bersama kami di keluarga Jika Injil Kerajaan Permata Hijau. Kami bersyukur ya, kami welcome ya, kami membuka tangan kami. Ini keluarga ya Ibu Bapak. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita mau buka sama-sama di Matius 9 ayat yang ke-17. Matius 9 ayat yang ke-17. Sudah semua ya? Oke. Matius 9 ayat yang ke-17. Saya mau bacakan buat Ibu Bapak. Kita sama-sama baca ya, bersama-sama ya. 2, 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ibu Bapak, berapa minggu yang lalu ketika kita berdoa ya, baik kita doa di Holy, kita Zoom lewat, kita doa malam lewat Zoom, Tuhan itu ingatkan satu tentang kirbat lama, kirbat baru. Saya 2 minggu ini saya berdoa sungguh Tuhan itu maunya apa sih tentang kirbat. Sebenarnya saya itu sudah punya, saya tuh sudah ngomong sama Pak Otuk ngomong nanti kalau kamu khotbah kamu harus sharing tentang gimana kamu ketika sakit gitu ya. Tapi enggak tahu kenapa Tuhan itu malah bukakan yang kirbat. Semakin 2 minggu itu saya berdoa Tuhan maunya apa sih tentang kirbat. Kemudian Tuhan bukakan di satu ayat ini Matius 9 ayat yang ke-17. Anggur yang baru ya, itu nggak bisa dimasukkan ke kantong yang lama. Di bahasa lain, di terjemahan yang lama katakan, anggur baru itu nggak bisa dimasukkan ke kirbat yang lama. Nggak bisa dimasukkan, kenapa? Bisa hancur. Dikatakan di sini akan koyak. Kalau orang Jawa ngomong bledos. Ya. Nah, tapi kalau anggur itu baru, ya, dia harus pakai kirbat yang baru, dia harus pakai tempat yang baru, dia harus pakai wadah yang baru. Kirbat itu apa sih? Ibu Bapak bingung apa sih kirbat itu? Orang kalau zaman dulu itu botol minum. Gendul itu loh, gendul, ya, botol minum, gendul, itu kirbat. Tapi bikinnya itu dari kulit binatang. Jadi kalau Ibu Bapak ada binatang ya, cara bikin kirbat itu binatang satu ya, ternak ya, entah itu kerbau, entah itu sapi, entah itu domba, entah itu kambing. Kemudian disembelih ya, kepalanya dibuang, kakinya dibuang, disembelih. Kemudian isinya diambil,
dikerok semua. Kalau orang catering namanya itu mungkin ayam kodok gitu ya, yang ayam isinya diambilin semua gitu. Tapi ini diambil semua, sedagingnya, seisi perutnya, semua bersih, tinggal kulitnya. Kemudian dijahit rapat sampai tidak bisa bocor. Tapi dikasih satu lubang, entah itu ketika lubangnya itu di lehernya atau di salah satu kakinya, itu untuk tutupnya. Ya, untuk tutupnya. Itu nanti air masuk, anggur masuk, minyak masuk dari situ. Kemudian sampai itu rapat, kemudian dicelupkan air dulu, dibersihkan. Ya, celupkan air, dibersihkan ya supaya bau binatangnya itu pergi ya, bau binatangnya itu enggak kecium lagi. Kemudian dikeringkan. Ya. Habis dikeringkan, kering ya. Terus dioles minyak. Supaya apa? Supaya dia lentur. Nah, dengan berjalannya waktu, pemakaian dan lain sebagainya, udara, suhu, kirbat itu bisa kehilangan kelenturannya. Dia jadi kaku. Nah, sehingga dia mudah sobek. Makanya dikatakan ini ya, anggur yang baru disimpan di kirbat yang baru. Kenapa? Karena lebih lentur. Habis dioles minyak, lebih lentur, lebih baru, lebih tebal. Tapi kalau kirbat yang lama, sudah kelenturannya menurun, enggak ada minyaknya yang ngoles, dan dia sudah tipis. Sehingga ketika orang kalau zaman dulu bikin anggur, ya anggur peras, kemudian didiamkan, ya kemudian jadi arak kan, jadi anggur minuman itu ya. Nah itu ya sama, anggurnya sama, ya. Jadi ketika anggur itu lama anggur baru dimasukkan ke wadah yang lama, akan ada proses kalau orang fisika mungkin ya atau proses kimia namanya fermentasi. Nah itu ada gasnya di dalam. Nah itu yang membuat kirbatnya itu bisa jeblos. Makanya Alkitab katakan kirbat itu yang lama itu ya harus dibuang. Harus diganti kirbat yang baru. Supaya apa? Supaya dia bisa nahan anggur yang baru. Hidup kita tuh ya sama loh Ibu Bapak. Tuhan itu mau setiap kita itu diberikan anggur yang baru. Ya, diberikan anggur yang baru. Diberikan berkat yang baru, diberikan pengurapan yang baru. Diberikan sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Tapi seringkali wadah hidup kita itu wadah hidup yang lama. Yang gampang ngambekan, ya, yang gampang tersinggungan, mungkin yang gampang naik darah, temperamen, mungkin yang penuh dengan keinginan daging, ego kita. Tidak ada penguasaan diri, self control enggak ada. Itu kirbat yang lama. Padahal saya semakin ngerti ketika saya belajar tentang kirbat ini. Apa yang harus kita lakuin sih untuk kita ganti kirbat hidup kita? Ibu Bapak yang tadi saya ceritakan, cara membuat kirbat ya. Tuhan itu kasih sesuatu. Kamu tahu ya, kita hidupmu itu sudah dibayar lunas. Seperti domba ya, di kitab yang lain kan katakan tuh Yesus itu seperti domba yang kelu yang dibawa untuk disembelih. Dia enggak berontak. Ada darah yang tercurah ketika buat kirbat. Sama hidup kita. Ada darah yang tercurah dari Yesus sendiri. Untuk membuat hidup kita itu baru. Darah yang tercurah di Bukit Kalvari. Itu membuat kita itu baru. Kita ini sudah ditebus dengan darah Yesus.
Kalau hari ini Ibu Bapak, aku sudah Kristen, sudah puluhan tahun. Aku sudah Kristen, sudah dari kecil aku Kristen. Sudah ikut sekolah minggu, bahkan sampai sekarang punya cucu. Tapi apakah hidup kita sudah pernah terima Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita? Apakah kita merasa Tuhan, aku ini butuh penebusan-Mu? Hidupku yang lama, kantong kirbatku yang lama itu sudah harus diganti. Sudah dedel-doel, sudah kaku, gampang jeblok. Hari ini Tuhan mau ingatkan setiap kita. Enggak cuma ibu bapak, saya juga. Hari ini pandang salib Yesus. Penebusannya itu jadi harta yang paling mahal. Kita ini tubuh itu, hidup kita itu mahal. Kenapa saya katakan mahal? Ada darah Yesus. Ada darah Yesus itu dalam hidup kita. Kalau hari ini Ibu Bapak, aku tuh berdosa loh Bu. Aku tuh sering nyakitin suamiku, aku tuh sering nyakitin istriku. Ngomonganku tuh tajam. Hari ini Ibu Bapak datang ke bawah salib Kristus. Biarkan darahnya itu memulihkan, pengorbanannya itu memulihkan hidup kita. Nggak ada yang lebih berharga sih ketika kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak ada yang lebih berharga. Apa sih yang kita mau apa sih yang kita mau bawa ketika kita mati nanti? Ya sekarang ini kita lihat ya, banyak orang meninggal mendadak dan lain sebagainya. Ngumpulkan banyak uang, buat siapa? Mau dibawa ke kubur? Kalau ketahuan malah dicongkelin, digali lagi diambil. Untuk anak cucumu, mau sampai berapa turunan? Yang paling berharga adalah kita ketemu Tuhan. Tidak ada yang paling berharga. Tidak ada yang bisa kita wariskan selain pengenalan kita akan Kristus. Hidup kita berjalan dengan Tuhan. Tidak ada yang paling berharga. Ya. Yang pertama, datang ke Kalvari. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lebih indah. Ya, lagu ini katakan dekat dengan Engkau, dekat dengan Tuhan. Itu yang selalu kita perlukan. Mau seperti apa hidup kita sekarang? Itu tergantung perjalananmu dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita buat kirbat, ya, dikatakan ada setelah disembelih, dibersihkan, harus dicelupkan ke air. Dibersihkan ke air. Itu melambangkan kita setelah kita terima Yesus. Masuk ke baptisan selam. Ibu bapak yang belum baptis selam, ibu bapak bisa mendaftar ke informasi. Tanggal 18, 19, dan 23, 24 kita akan mengadakan kelas katekisasi, juga dasar kekristenan. Ibu bapak semua pelayan, saya dorong ibu bapak bisa ikut hadir. Dasar kekristenan, kenapa sih kita harus terima Yesus? Kenapa sih kita harus baptis selam? Kenapa sih kita harus membereskan luka masa lalu? Itu kita akan belajar bersama-sama di tanggal 18, 19 November dan 23, 24 November. Rabu, Kamis, cukup 2 minggu. Kita akan sama-sama belajar dasarnya. Ibu bapak bisa daftar di informasi. Tapi saya mau katakan di sini, baptisan selam. Tanda kita ini menyerahkan diri, komitmen kita. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
serahkan dirimu untuk dibaptis. Tidak ada yang lebih membuat keputusan untuk aku tuh dibaptis. Itu benar-benar rasanya sukacita loh Ibu Bapak. Ibu Bapak, saya dengar beberapa kesaksian dari Ibu Bapak sekalian ketika memutuskan untuk dibaptis. Ada hal-hal yang luar biasa yang sudah diterima. Ada kesembuhan, ada pemulihan di situ. Tapi yang paling penting, ketika kita memutuskan benar-benar untuk ikut Tuhan. Yang ketiga, kirbat itu kalau mau dipakai itu mesti dioles minyak ya. Setelah dicemplungin ke air, dikeringkan, dioles minyak. Apa sih minyak itu? Pengurapan dari Roh Kudus. Kita nggak bisa sih hidup tanpa dipimpin Roh Kudus. Yang isinya nanti apa? Sak senengnya dewe. Sudah nggak ada pengendalian diri, nggak ada kasih. Roh Kudus nggak ada di dalam hati kita. Kalau hidup kita hari-hari ini kayaknya, aduh kok semuanya kacau ya. Yang ini kerjaan kacau, rumah tangga kacau, anak-anak kacau. Ambil waktu sejenak, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Katakan Tuhan, aku perlu Engkau. Roh Kudus pimpin hidupku. Seringkali kita hanya nyanyikan, peganglah tanganku Roh Kudus. Tapi kita tidak mau benar-benar dipegang sama Roh Kudus. Maunya cuman, aku jalan sak senengku lah. Aku jalan ke sana semau-mau gua lah. Tapi kalau kita benar-benar kita mau hari ini hidup dipimpin Roh. Kita baca yuk di Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-18. Galatia 5 ayat yang ke-18 katakan. Galatia 5 ayat yang ke-18 ya. Akan tetapi kita baca mulai dari ayat yang 17 atau ayat yang ke-16, ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Saya mau sampai di sini dulu. Kita mau lihat ya ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu. Artinya apa? Tuhan maksa enggak? Enggak. Tuhan itu enggak pernah maksa. Kita itu yang harus rela. Tuhan, ini loh aku. Aku mau kasih hidupku ini dipimpin Engkau, Tuhan. Tuhan itu enggak pernah maksa loh Ibu Bapak. Ayo kamu tak pimpin ya, kamu tak gandeng ya. Kamu kalau enggak tak gandeng, kamu tak jewer loh. Kayak kita sama anak-anak ya. Enggak mau tak sini mama gandeng. Oh lari-lari sendiri. Oh tambah diseret. Tuhan itu enggak mau gitu. Dikatakan ayat itu, jikalau kamu memberikan dirimu. Artinya tuh kita dengan kerelaan kita datang ke Tuhan. Tuhan, ini loh aku, gandeng tanganku Tuhan. Hiduplah bersamaku. Tuhan itu, saya tuh lihat Tuhan, kok tuh luar biasa. Aduh, sabar banget sih Tuhan. Model kayak saya aja Tuhan sabar banget. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, di situ katakan perbuatan daging itu apa aja sih? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, berseteru, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
dengki, mabuk, pesta pora. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu. Hari-hari ini, rasanya kita semua itu pernah ngalami ya, secara manusia. Marah, berseteru, kepentingan diri sendiri, egois. Sing penting aku seneng. Dengki, ini orang jengkelin banget sih, misalnya. Tapi itu semua itu Tuhan sudah peringatkan Nun. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ini kirbat yang lama. Pagi hari ini kalau ibu bapak datang di tempat ini dengan satu kemarahan, ibu bapak datang ke tempat ini dengan satu kejengkelan, jengkel sama orang, jengkel sama saudaramu, jengkel sama anakmu, jengkel sama suamimu, jengkel sama istrimu, jengkel sama atasanmu, bertobat hari ini, pagi ini bertobat. Kirbat lama dibuang. Kalau dipakai terus jeblos, anggur itu akan bocor, anggur itu akan kebuang malah. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kirbat yang baru adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih. Ada hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Ada hidup yang dipenuhi dengan damai. Kita bisa dapat ini semua dari mana? Dekat padamu, itu rinduku. Itu, kalau ibu bapak mau dapat ini, setiap waktuku kau pun menunggu. Duduk dekat dengan hatinya. Ibu bapak akan ngerti apa yang namanya kasih. Ibu bapak akan ngerti yang namanya penguasaan diri. Sejujurnya ya, hari ini mumpung suami saya enggak ada ya, saya lihat hidupnya. Dia, ibu bapak tahulah, yang kumpul dengan suami saya pasti tahu. Orangnya agak ya tegas. Saya nggak ngomong galak, tegas, ya. Tapi di hari-hari ini ya, setahun ini Tuhan itu bawa perubahan yang luar biasa. Sudahlah, nanti marahi ribut. Loh, saya itu sebagai istrinya aja kaget loh ibu bapak. Kayak bukan suamiku gitu ya. Tapi ini loh, Tuhan itu bawa proses demi proses. Sudahlah, enggak usah marahi ribut. Kadangkala kalau saya di rumah tuh kan ya mesti ada selisih paham. Dia ngomong, kamu jangan-jangan kamu tuh kayak aku yang dulu ya, sekarang ini. Aku minta maaf ya, dia ngomong gitu. Paling enggak aku tuh sudah membuat kamu itu seperti ini. Itu saya tuh sampai saya tuh lihat ini kalau orang guyonannya, ini suamiku benda sih ini, gitu ya. Ini jangan-jangan obatnya belum diminum Bang. Tapi itu saya lihat enggak cuma sekali. Setiap hari. Ya kadang ada tiba-tiba namanya manusia ya, berproses. Tapi saya lihat perubahan hidupnya itu luar biasa. Sudahlah. Dan di situ saya tahu ada Tuhan yang lagi proses. Hidup kita sama. Kalau hari ini kita ngomong, kita merasa Tuhan, aku proses aku Tuhan. Tuhan nanti akan proses hidup kita. Ya. Yang paling penting adalah hidup oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Saya tuh ingat satu cerita waktu kami di TSOA, Pak Petrus Agung sering katakan, kita ini punya 2 anjing, ya, anjing putih dan anjing hitam. Yang anjingnya yang putih itu baik banget, tapi anjing yang hitam itu galak, nyokotan. Nah, tapi seringkali kita ini memberi makan yang hitam terus, sehingga yang hitam itu lebih kuat. Dilatih malah, dikasih makan daging, dikasih makan ati. Tapi yang putih, babak nolah, mau makan mau enggak terserah. Kalau itu ditarungkan, yang putih lemes-lemes gitu, yang hitam tambah garang. Sama hidup kita. Kalau yang nyokotan, kita terus entertain. Kita terus kasih makan. Yo. Ayo. Gitu kan kalau kita ngomong. Semakin kita kasih. Memang bencana misalnya. Ya. Terus kita kasih yang makan yang berakot ini. Ya yang akan muncul yang anjing hitam. Tapi kalau kita terus kasih makan yang anjing putih, anjing hitam yang biasanya garang, dia tiba-tiba lemes kelaparan. Tiba-tiba lemes gitu, ngik. Langsung lesu, layu gitu ya, tidur-tiduran. Kalau ibu bapak punya anjing, kan gitu kan, nggak kasih makan sehari masih nggak apa-apa, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan gimana anjing nggak kasih makan sebulan? Kurus, kering, kerontang gitu kan. Jalannya lemes, ngorek-ngorek sampah. Sama. Kita ini ada hitam, anjing hitam dan anjing putih. Mana yang kasih makan paling banyak? Saya berharap yang putih, yang penuh kasih, yang lucu, yang setia, itu yang kasih makan. Ketika tuannya manggil, si putih, dia lari, lucu gitu ya. Dia enggak yang lemes lagi karena enggak dapat makan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang ketiga berarti hidup dipimpin oleh roh. Tinggalkan manusia lama, hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh. Ya. Yang berikutnya, bagaimana kita ini mengganti kirbat kita. Pembaharuan budi. Setelah kita tinggalkan hidup lama, kita berproses untuk hidup yang baru. Yang berikutnya adalah pembaharuan budi, pembaharuan cara berpikir, pembaharuan mindset, berubah. Kalau dulu ngelihat orang rasanya negatif terus yang dilihat. Sekarang coba lihat orang itu dengan yang positif. Saya itu semalam dari tempat ini, kemarin kita Permata Berbagi Berkat, kita masak 200 pack dan dibagi-bagi ke beberapa jemaat, ke beberapa rumah kasih dan lain sebagainya. Setelah sore dari sini kami doa di Holy, kemudian kami pulang, dalam perjalanan pulang dan family time ya. Saya ngobrol dengan Pak Oto, dia katakan orang itu kalau ngelihat seseorang isinya negatif terus, dicela lah, yang dandanannya lah, yang ngomongnya lah, yang kecil-kecil aja itu. Misalnya orang kok pakai baju kok senengannya kerahnya jomplang, misalnya gitu. Orangnya isinya nyela terus, itu berarti ada yang salah di orang yang nyela, bukan orang yang dicela. Digolei semua salahnya, itu sebenarnya yang salah yang golei salahnya. Kenapa? Tidak ada pembaharuan budi. Kacamatanya itu yang negatif terus yang dipakai. Lah mbok sekali-sekali coba lihat.
Ya meskipun kerai jomplang, tapi sisiran kok. Ngerti ya? Temukan yang positif. Meskipun kalau ngomong itu nerocos terus, tapi kalau tidak ada dia itu sepi aku. Temukan yang positif, jangan yang negatif terus. Melihat yang negatif itu capek loh ibu bapak. Coba. Saya ngomong cobalah. Kalau ngerasani orang yang negatif itu rasanya capek tuh. Aduh, wes. Rasanya itu bisa menggeh-menggeh. Tapi cobalah positif. Cobalah kita tuh lihat orang lain itu dengan positif. Cobalah kita melihat satu masalah itu dengan positif. Saya ngomongkan positif, saya mau sharing sedikit. Akhirnya saya sharing ketika saya sakit ya. Ibu bapak kan tahu ya, saya operasi miom kista 2 kali kan. Tahun 2019, 2020 operasi. Setelah 4 bulan operasi yang kedua, ditemukan kista lagi ibu bapak. Waktu kita PSBB, ya, jadi kita tidak ada kebaktian, jadi saya enggak woro-woro ke ibu bapak. Ya, toh nilai kan enggak boleh ya, kalau yang dulu-dulu ibu bapak sempat nilai saya. Habis gitu saya ke dokter, dokter ngomong ada kistanya lagi, sebesar 11 cm. Dan di saat itu saya kesakitan. Setiap malam hampir 5-6 hari itu nggak bisa tidur, kesakitan luar biasa. Dan akhirnya ke dokter, sekali ke dokter karena musim pandemi begini ya, nggak berani kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Jadi saya pakai dokter yang dekat rumah. Kemudian dokter ini ngomong rahimnya harus diangkat. Padahal kita semua ibu bapak kan pasti doain kami ya, cepat dapat momongan gitu. Nah, kami juga berdoa sih untuk dapat momongan. Tapi kalau rahimnya diangkat gimana caranya dapat momongan? Kita ngomong enggak, Tuhan itu sudah janji kok kita dapat momongan. Berarti rahimnya enggak diangkat. Enggak. Kita sembahyang enggak. Sekali ke dokter katakan bayar 350 sampai 500. Itu sekali datang ibu bapak. Secara manusia, aduh dokternya gampang banget ya, sugihmen. Pikirannya sudah negatif, yang tadi saya katakan, ganti kacamata. Sekali datang 350. Yang terakhir dokter ngomong gini, Bu, ibu siap ya operasi, kita tuh sudah ginilah, ya sudahlah gitu. Itu istilahnya apa ya, kebodohan kami adalah, ya oke lah kita operasi. Padahal Tuhan janji, kamu punya anak loh. Akhirnya apa ibu bapak? Tapi dokternya ketika kami datang, dokternya ngomong, kapan mau operasi? Nanti saya dikabarin ya katanya. Oh sekarang aja dok, kita sudah pilih tanggal gitu ya. Kayaknya sudah 2 kali masuk kamar operasi itu milih tanggal operasi itu gampang banget gitu ya. Pokoknya kita harus masuk Minggu sore supaya kita enggak kelihatan jemaat ya gitu. Ya kan kalau tiba-tiba Minggu pagi saya enggak ada sama Pak Oto kan ibu bapak pasti kaget, kemana ini. Jadi kita masuknya Minggu sore. Nah Senin operasi, Rabu kita sudah pulang, Minggu kebaktian lagi, enggak kelihatan jemaat lah. Itu yang biasanya kami lakuin gitu kan. Tapi di hari itu ketika dokter saya sudah pilih tanggal nih, dokternya ngomong, Bu enggak bisa Bu, minggu depan lagi Bu balik kasih tanggal ke saya. Secara manusia saya ngomong loh, asem gitu ya, ini kok suruh datang lagi, sudah musim pandemi, orang kalau pergi itu kan enggak gampang ya, pergi itu pulang itu harus cepat-cepat mandi, keramas. Kayaknya kita tuh mau pergi itu sudah kayak mau pergi bertempur gitu kan. Kita pergi aja sudah males.
Ini suruh datang lagi ke dokter lagi, cuman untuk ngasih tanggal. Loh dok, sekarang aja dok, kita sudah dapat tanggal. Enggak, minggu depan aja, kamu datang lagi kasih tanggal. Kita itu sudah agak, ya ngomel. Dan Tuhan itu diemin, ketika kita ngomel itu Tuhan diemin loh. Tuhan itu enggak ngomong apa-apa. Seminggu kemudian kita sudah pilih kamar, kita sudah siapin dana, kita sudah semua sudah tinggal masuk. Tuhan itu diem, enggak ngomong apa-apa, enggak kasih tanda apa-apa. Diem. Sampai H-2, H-3 kita harus ketemu dokter yang mau operasi itu. Kita janjian lewat telepon ke resepsionisnya. Suster, aku mau ke dokter A tanggal sekian. Oh maaf Bu, dokternya cuti. Cuti? Oh ya, sampai kapan? Enggak tahu. Oke, besoknya lagi saya telepon. Sus, saya mau reservasi untuk dokter ini hari ini. Enggak bisa Bu, dokternya itu cuti katanya. Sampai kapan? Oh enggak ngerti. Iki dokter kok cuti sih? Masih ngomel Ibu Bapak. Ya itu. Kita bodohnya sebagai manusia tuh gitu. Padahal itu tanda. Kalau kita sudah ngomong tahu dokternya cuti, ya kita harusnya ngomong ke Tuhan, Tuhan dokternya cuti kenapa ya? Lah kita ini cuman ngomel isinya, enggak ngomong ke Tuhan. Ngomel, wah dokter ini kok cuti sih? Enggak lama seorang kenalan itu ngomong, Yan, doktermu ini karantina loh. Langsung lemes saya. Waduh, karantina berarti enggak sih dong operasi aku lah. Itu kayak orang bingung gitu loh saya tuh. Sudah kesakitan, terima dokter karantina, itu kayak orang takut sendiri gitu ya. Wah, terakhir kapan itu mulai karantina? Lah, waduh 2 hari yang lalu aku masih ketemu dokternya tuh. Jadi kesannya jadi macam-macam gitu kan. Terus cari dokter sana sini, harus rumah sakit ini. Sampai sehari atau 2 hari itu kita itu pikirannya kita itu dipenuhi sama urusan dokter. Sampai akhirnya kita itu tidak punya jalan keluar. Tidak ada istilahnya tidak ada dokter yang kami ini srek. Ya dokter banyak sih, tapi untuk kami ini srek tidak ada. Yang srek itu yang masuk karantina ini. Terus saya ngomong, sudahlah coba cooling down. Saya ngomong sama suami saya, cooling down. Kita sembahyang yuk, Tuhan itu maunya apa? Loh toh, manusia ya. Jangan dipikir ibu bapak, wah Pak Otuk, Bu Otuk pendeta. Enggak, kita juga manusia. Seringkali kita ini kepepet lagi kita ini, Tuhan ini maunya apa? Loh kok enggak dari kemarin ngomong Tuhan maunya apa? Ketika sudah ininya sudah macam-macam, kita baru ngomong cooling down yuk. Kita cari Tuhan maunya apa. Kemudian akhirnya di saat itu kita akhirnya ngomong, ternyata ya Tuhan itu sudah ngasih tanda-tanda kita, kenapa kita enggak peka sama sekali ya. Harusnya kan sudah mulai dokternya cuti itu kan kita sudah ngerti ini tanda dari Tuhan. Kita sudah dapat loh janji Tuhan itu beberapa tahun yang lalu dan beberapa kali Tuhan itu janjikan. Tapi kenapa ketika itu kita nggak ngerti, kita nggak pegang janji Tuhan itu dengan tenanan sih? Akhirnya sampai detik hari ini Bu Bapak, Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Di awal-awal kalau Ibu Bapak dari PSBB kemudian ibadah kembali, saya sebulan 2 bulan kan enggak muncul kan, itu karena masih recovery. Enggak muncul saya, masak enggak muncul, ini enggak muncul. Tapi hari ini Tuhan itu buat mujizat yang luar biasa. Operasi ketiga tidak terjadi. Hari ini, kalau kemarin ketika sakit berdiri sebentar, ikut masak, ibu-ibu Permata Berbagi, wah balik-balik sudah tidak kuat. Terakhir itu Ibu Lili sampai ngomong, nih perutnya sakit toh. Iya sudah tidak kuat.
Tapi sekarang ini Tuhan itu buat luar biasa. Semakin lincah ke sana sini, berdiri begini enggak kerasa sakit, duduk ya juga enggak kerasa sakit. Dan Tuhan itu luar biasa. Satu sih, kita duduk dekat dengan Tuhan. Mau ngerti maunya Tuhan itu apa. Saya ngomong, sudah jangan operasi, aku enggak mau operasi. Dan aku mau lihat mujizat demi mujizat Tuhan dalam hidupku. Mengganti kirbat yang lama. Salah satunya kalau saya ngomong kirbat yang lama, kalau ibu penyakitan begitu apa Bu kirbat yang lama? Mangane rak genah. Hari-hari ini saya mulai makan sehat. Pengawet, micin dan lain-lain sudah enggak. Kirbat yang lama itu. Kirbat yang baru sudah mulai hidup sehat. Olahraga meskipun ya jalan-jalan kompleks. Boro-boro dulu. Istirahat cukup. Kalau dulu, kalau kerja bisa jam 12 tidur, jam 2 bangun. Enggak di-maintain tubuhnya kita. Makanya bocor, berkat Tuhan bocor. Bocornya kemana? Ya ke obat, ke rumah sakit. Bocor, Tuhan enggak bisa kasih mujizat yang baru. Tapi ketika kirbat kita diganti, Tuhan akan kasih yang luar biasa. Yang berikutnya, bangun hidupmu, ya, bangun hidup kita. Ya, tadi saya sudah sempat singgung, ganti hidup kita dengan yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ibu Bapak bisa baca di rumah di 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 dan 12. Dibacakan sebentar, 1 Korintus 3 ayat 10 dan 12. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 12. Ya. Dikatakan nanti Ibu Bapak baca di rumah ya dengan itu. Dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah aku dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar dan orang lain membangunnya terus menerus. Orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dasar kita, ya, karena tidak ada seorang pun yang meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan yaitu Yesus Kristus. Dasar yang kita bangun, hidup kita ini harus Yesus Kristus. Ya, fondasi kita itu harus Yesus Kristus. Dikatakan di sini, entah orang itu membangun di atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Bangun hidupmu dengan emas, perak, batu permata. Jangan pernah bangun hidupmu dengan kayu, jerami, rumput kering. Mudah terbakar. Mudah digoncangkan. Tapi kalau hidup kita dibangun dengan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang luar biasa ya, pakai hal-hal yang bernilai untuk membangun hidup kita. Artinya apa? Jangan masukkan sampah dalam hidupmu. Jangan masukkan rumput kering dalam hidupmu. Jangan masukkan jerami yang kering dalam hidupmu. Tapi masukkan emas, masukkan permata, masukkan perak dalam hidupmu untuk membangun hidupmu. Itu apa sih ngomong apa? Jangan masukkan hal-hal yang negatif dalam hidupmu. Jauhi orang-orang yang racun. Kumpul dengan orang-orang yang positif. Kumpul dengan orang-orang yang positif. Kita ya secara penelitian dikatakan 70% kita ini seperti yang kita sekarang, Ibu Bapak yang sekarang, itu karena lingkungan yang membentuk. Saya bisa jadi begini karena lingkungan saya yang membentuk. Ibu Bapak bisa jadi emosian mungkin karena lingkunganmu ya emosian. Ibu Bapak yang suka gosip misalnya, itu ya karena lingkunganmu suka gosip.
Tapi kalau kita lingkungannya kita hari ini kita ngomong tentang firman, ibu bapak akan senang ngomong firman. Ibu bapak, kalau lingkunganmu itu lingkungan yang suka memuji Tuhan, ibu bapak pasti suka memuji Tuhan. Lingkungan kita itu seperti apa? Itu mempengaruhi kita hari ini. Jadi bangun hidupmu itu dengan emas, permata, perak. Jangan pernah mau hidup kita itu dibangun rumput kering, jerami, dan kayu. Bangun hidupmu dengan hal yang bernilai. Yang terakhir, kirbat kita ini harus dikembangkan. Harus diisi dengan anggur yang baru. Artinya apa? Kembangkan talentamu. Kembangkan karunia yang Tuhan sudah kasih itu kembangkan. Saya tuh bersyukur sih di gereja ini ada permata berbagi berkat. Saya tahu awalnya permata berbagi berkat ini ibu-ibu yang suka masak, ya beberapa ibu-ibu, ya beberapa yang mungkin enggak suka masak tapi suka kumpul-kumpul gitu ya. Masaknya resepnya Google loh Bu katanya. Oh it's okay gitu ya loh. Ngumpul, masakin buat ibadah youth awalnya ya. Kemudian ini itu akhirnya muncul satu permata berbagi berkat. Kembangkan talentamu. Jangan dipendem. Kalau kita punya yang bisa kita sharing, yang kita bisa bagi dengan karunia yang Tuhan bisa kasih, yang sudah Tuhan kasih. Talentamu, kamu bisa ngelayanin apa, melayani di mana. Kembangkan, jangan dipendem. Matius 25 ayat 15 kan katakan kan? Kita buka sebentar sebagai ayat penutup. Matius 25 ayat yang ke-15. Matius 25 ayat yang ke-15. Ya, yang seorang diberikan 5 talenta. Yang seorang lagi diberikan 2, yang seorang lain diberikan 1, masing-masing menurut kesanggupan. Garis bawahi menurut kesanggupan. Kalau kita ini sanggup 1, ya Tuhan akan kasih 1. Tapi kalau kita bisa sanggup, Tuhan kasih 5, kita bisa kelola 5, Tuhan akan kasih 5. Ya, jadi ayo kita layani Tuhan dengan talenta kita. Yang bisa, Bu saya enggak bisa jahit, Bu, saya enggak bisa masak, bisanya jahit. Ayo gabung di permata berbagi berkat yang bagi masker. Kita sudah 10.000 lebih loh masker yang kita sudah bagi Ibu Bapak. Dari mana persembahannya? Ibu Bapak yang memberikan persembahan, Ibu Bapak yang support. Masker itu bisa dibagi. Saya tahu masuk ke RT-RT, masuk ke kantor-kantor kelurahan, itu luar biasa loh Ibu Bapak. Dari mana taburannya? Dari Ibu Bapak yang setiap minggu Ibu Bapak lewat kasih persembahan. Di kantong yang kecil. Kita bisa bagi ke Nias, kita bisa bagi ke mana lagi ya, kota-kota. Ibu Bapak ayo ikut. Bu saya bisanya nyuci. Saya kan biasanya dulu jadi tukang cuci. Ayo ikut nyuci masker. Orang papa saya aja ya, kalau di rumah. Senengnya kalau dapat masker yang belum dicuci itu. Sehari itu bisa 3 losen gitu ya. Papa saya nyuci sendiri, gantung-gantungin sendiri, ngosoki sendiri, terus ngelimpeti sendiri, masukin ke plastik sendiri. Itu semua papa saya. Nanti kalau sudah lama enggak ada masker yang saya bawa, maskernya enggak ada toh, sudah habis katanya. Ada lagi aja, bawa lagi ya gitu. Seneng. Kenapa? Ya dia tahu aku enggak bisa, saya enggak bisa jahit, mungkin enggak bisa bagi-bagi. Tapi aku bisa nyuci, bisa gosok, kasih. Ya, apapun talentamu, yuk kita gunakan untuk melayani. Melayani itu kehormatan kita kok. Bukan karena orang lain butuh aku melayani. Enggak. Kita melayani itu karena kita yang butuh. Kenapa sih butuhnya kita melayani?
Karena kita mau ngomong ke Tuhan, Tuhan, Engkau sudah dulu menebus aku. Engkau yang sudah dulu melayani aku. Hari ini aku mau membalas kasihku dengan aku melayani Engkau. Melayani itu bukan karena, oh ayo kamu tak suruh ya pelayanan tempat ini, no. Enggak. Tapi melayani itu satu komitmen kita. Mengikatkan diri kita, komitmen kita. Aku mau tunduk, aku mau komitmen di tempat ini. Aku mau melayani dengan sungguh-sungguh. Enggak peduli orang ngomong apa. Tapi melayani itu aku dan Tuhan. Hidup kita hari ini seperti apa? Ganti kirbat lama. Buang semua yang lama. Datang ke Tuhan. Minta Roh Kudusnya pimpin hidup kita. Tutup Alkitabmu, kita mau sembahyang. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ambil waktumu sekian menit ini untuk kita mengkoreksi diri kita. Untuk kita berdoa minta Tuhan ganti kirbat yang lama dalam hidupku, ganti dengan kirbat yang baru. Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa diriku kepada jalan kebenaran, agar aku tidak tersesat mengikut jalan. Mari kita bangkit berdiri, Ibu Bapak. Tanganku Roh Kudus setiap hari, tidak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah hidupku
Ini doa kami Tuhan, pegang selalu hidup kami. Taruh tangan-Mu di dada, rindukan Tuhan. Ini keluar dari hati kami yang tulus. Kami mau hidup berjalan bersama-Mu Tuhan. Yang lama sudah berlalu, kami mau jalani hidup kami yang baru bersama Engkau. Pegang kami Roh Kudus, pegang kami. Kami mau memberikan diri kami Tuhan. Penuhi setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu. Pimpin hidupku dengan Roh-Mu Tuhan, pimpin kami Tuhan. Supaya kami ini tidak tersesat. Supaya kami terus mengikuti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Sampai kami mengakhiri di garis akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus terus berbicara dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan kami kemampuan untuk kami bisa melakukan seperti apa yang Kau mau. Menjadi pelaku firman-Mu yang setia, yang taat. Sampai Engkau katakan, sabaslah ya hambaku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tunjukkan jalan-jalan-Mu pada kami, dan kami akan mengikutinya seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Pengumuman Ibu Bapak yang pertama, silakan duduk. Pengumuman yang pertama, kita masker, yang tadi saya sudah katakan, masker kita sudah bagi 10.000 lebih, ya, dan kita sudah berbagi makan setiap hari Sabtu. Kita sudah masak sekitar 150 sampai 200 setiap minggu, dan kita bagi di beberapa rumah kasih, kita bagi di jemaat yang mereka sudah sepuh mungkin, yang tidak bisa datang ke gereja misalnya. Dan masker juga kita terus berbagi, kita bagi sampai 15.000. Kita tuntaskan 15.000 sampai akhir tahun ini. Ya, kita mau tuntaskan bersama-sama. Masker mungkin bisa ada. Nah, ini kita juga bekerja sama dengan JKI Injil Kerajaan yang Mojopahit, ya, mereka berbagi 1.000. Ya, mereka sampai punya banner loh. Mungkin kita nanti gong terakhir kita mau bikin banner kali ya, gerakan 15.000 masker ya, nanti mungkin kita bisa pikirkan ya. Ini rumah kasih Wonosari ya, kita bagi makanannya. Puji Tuhan, ibu-ibu yang memasak, ibu bapak yang sudah menaburkan baik itu dana, bahan makanan dan lain sebagainya, tenaga juga ibu berdoa, bapak ibu berdoa. Ini ya hasilnya ya, rumah kasih, kemudian ada lagi rumah kasih Kebon Harjo, banyak banget ya. Kemarin kita juga sudah kasih di Sleko rumah kasih tapi belum bisa tayang.
kita bersyukur ya, kita bisa jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk kita membagikan berkat, membagikan kasih. Kalau kita ini mau bagi sendiri, kayaknya kekuatannya kita kurang. Tapi kalau kita sama-sama, Tuhan itu mau kasih yang luar biasa. Yang kedua, Ibu Bapak, yang tadi saya sudah juga sebutkan, ya, kita akan buka kelas pertumbuhan rohani, ya, dasar-dasar kekristenan, seri pertumbuhan rohani. Di bulan November 4 kali pertemuan, hari Rabu dan Kamis, tanggal 18 dan 19, juga tanggal 25 dan 26. Itu Rabu dan Kamis. 4 kali pertemuan. Ibu Bapak kalau mau, saya dorong Ibu Bapak untuk ikut. Meskipun kemarin kayaknya saya sudah pernah ikut loh, Bu. Enggak apa-apa ikut lagi. Kenapa? Itu mengulang, ya. Kalau saya dulu ngajar ada yang namanya repetition, ya, repeat, mengulangi lagi. Orang kalau mau belajar sampai nyantol itu harus diulang. Ya, saya dorong Ibu Bapak untuk terus ikut, ya. Untuk itu refresh lagi kita. Ya, perlunya kita ngerti keselamatan. Kita ini nanti kita mati masuk mana? Kita masuk surga atau, ya, kita masih ragu. Kalau hari ini Bu Bapak masih ragu, setelah mati masuk mana? Harus ikut kelas ini. Nah, setelah Ibu Bapak ikut kelas ini dan Ibu Bapak misalnya belum dibaptis, Ibu Bapak bisa ikut baptisan air. Permata akan mengadakan JKI Injil Kerajaan Permata Hijau akan mengadakan baptisan air tanggal 27 Desember 2020. Jadi Ibu Bapak itu minggu terakhir ya, kalau tidak salah ya, 27 Desember, hari Minggu paling terakhir, Ibu Bapak bawa jiwa, ya, Ibu Bapak persembahkan untuk Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sudah berbagi kasih lewat makanan, berbagi kasih lewat masker, saatnya kita nuai di tanggal 27. Bawa orang-orang yang mau dibaptis, daftarin ke informasi, ikut kelas SPR, pertumbuhan rohani, tanggal 27-nya dibaptis. Itu akan jadi satu sukacita. Bawa Natal, kado Natal jiwa-jiwa. Bawa kado Natal jiwa-jiwa. Ibu Bapak ingat berapa tahun yang lalu ketika Natalan kita baptisan, kita mau melakukan hal yang sama. Kenapa sih Bu? Kita mau masuk tahun yang baru, kita mau persembahkan buat Tuhan. Kita mau persembahkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Kado Natal yang paling baik itu apa? Jiwa-jiwa. Jadi saya dorong Ibu Bapak, yuk sekarang kita mau sama-sama, kita mau ayo cari jiwa. Ya, kalau Ibu Bapak di rumah ada yang belum dibaptis atau ini itu, tarik mereka ikut SPR dan dibaptis tanggal 27 Desember 2020, ya. Yang ketiga, yang terakhir, Ibu Bapak juga siapkan persembahan. Yang ketiga, Sekolah Kristen Terang Bangsa, ya, membuka stand pendaftaran di depan. Nanti ada miss Terang Bangsa di depan. Ibu Bapak yang perlu informasi tentang pendaftaran, tentang masuk sekolah, biaya dan lain sebagainya, Ibu Bapak bisa masukkan di depan. Bahkan saya dengar kemarin ada cashback, ya. Ada cashback kalau Ibu Bapak bawa orang masuk ke Terang Bangsa sampai mendaftar, sampai masuk, Ibu Bapak dapat cashback. Informasinya bisa didapatkan di stand di depan. Mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini, kita angkat persembahan kita, mari kita berdiri, kita angkat persembahan kita. Siapkan yang terbaik. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami angkat persembahan kami Tuhan. Ini bukan sedekah, tapi ini kami memberikan dari cinta kami kepada Engkau. Kami berikan untuk Engkau Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Engkau berkati setiap persembahan kami. 5 roti, 2 ikan di tangan-Mu. Kau akan cukupkan bahkan sisa buat anak-anak-Mu di tempat ini. Juga buat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau cukupkan, Kau Jehovah Jireh. Engkau Allah yang lebih daripada cukup. Kami bawa persembahan kami. Kami mau berikan dengan sukacita. Kami mau berikan dengan ucapan syukur. Kami mau bawa persembahan kami, korban syukur kami, nasar kami, perpuluhan kami. Kami mau letakkan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Suatu kehormatan kalau kami bisa bawa persembahan kami. Kami percaya Engkau akan buka setiap tingkap-tingkap langit. Kau akan curahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Tidak ada orang miskin di antara kami. Kami semua orang yang diberkati. Kami kepala dan bukan ekor. Kami di atas dan tidak di bawah. Kami memberi pinjaman dan tidak meminjam. Tangan kanan-Mu yang menggandeng kami. Ada tiang awan, tiang api yang selalu beserta dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menyertai kami sepanjang hidup kami. Kami tidak akan kelaparan. Kami tidak akan ada di bahkan di tempat mara bahaya sekalipun. Penyertaan Tuhan itu, perlindungan Tuhan itu nyata atas hidup kami. Sekarang pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tinggal dalam hidupmu dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Diberkatilah Engkau di ladang pekerjaanmu, diberkatilah Engkau di rumah tanggamu, diberkatilah Engkau di lingkunganmu, anak-anakmu, keturunanmu. Diberkati Tuhan dalam penyertaan Tuhan yang ajaib, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jadilah berkat, jadilah berkat dimanapun Kau berada. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak. Haleluya. Amin. 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 Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.